Seorang pria berjas mahal berjalan melewati parkiran. Langkahnya cepat dan tegas. Mobil mewahnya terparkir rapi di bawah lampu jalan. Di dekatnya, seorang bapak tua berdiri, berharap mendapat sedikit upah dari jasanya menjaga kendaraan. Namun, pria itu hanya melirik sekilas, sebelum berlalu tanpa sepatah kata, tanpa selembar uang receh pun. Bapak tua tak berkata apa-apa. Ia hanya menarik napas dalam, menundukkan kepala, lalu kembali ke tempatnya. Di balik punggungnya yang membungkuk, ada sesuatu yang lebih berat daripada sekadar kelelahan. Mungkin rasa hampa, mungkin pertanyaan yang tak perlu lagi dijawab. Sejak kapan hidup menjadi begitu dingin bagi orang-orang kecil sepertinya? Selamat datang di channel Kisah Kasih Tanpa Batas. Tempat berbagi tentang kebaikan yang sering luput dari pandangan, dan tentang mereka yang tetap bertahan di sudut-sudut kota, meski tak pernah benar-benar terlihat. Berikut ini adalah cerita tentang seorang bapak tua di pinggir stasiun. Seseorang yang mungkin pernah kita temui, atau mungkin hanya bagian dari bayang-bayang yang kita abaikan. Dunia terus berputar, orang-orang datang dan pergi. Tetapi ada kehidupan yang tetap berjalan dalam kesunyian. Mari kita melangkah masuk ke dalam kisahnya. Di sudut trotoar dekat stasiun, seorang bapak tua duduk bersandar di tiang lampu jalan. Bajunya lusuh, topi bututnya nyaris tak berbentuk, dan sandal jepitnya sudah menipis di bagian tumit. Setiap hari, ia datang sebelum matahari naik, dan pulang setelah langit mulai gelap. Ia bukan tukang parkir resmi, tak punya rompi bertuliskan petugas parkir. Tapi ia selalu ada di sana, menjaga kendaraan orang-orang, menyeberangkan pejalan kaki, serta membantu menaik turunkan barang bawaan ke kendaraan penumpang yang baru turun dari kereta. Di tangannya, sering tergenggam secarik kain lap. Kadang ia gunakan untuk mengelap kaca jok motor yang baru parkir, kadang sekadar untuk menyeka keringat di dahinya yang penuh kerut. Setiap jasanya diberikan untuk mengharap imbalan seikhlasnya. Kadang ada yang memberi uang receh, kadang ada yang memberinya sebungkus nasi, tapi tak jarang pula ia diabaikan begitu saja. Stasiun itu tak pernah sepi. Orang-orang datang dan pergi, terburu-buru mengejar jadwal, membawa koper, tas ransel, atau hanya sekadar berdiri menunggu seseorang. Di tengah keramaian itu, bapak tua hanyalah bayang-bayang. Seringkali tak dianggap, meski tetap tersenyum ramah pada siapa saja. Bapak tua itu bukanlah warga asli kota ini. Ia berasal dari pelosok desa, tempat yang jauh dari gemerlap dan hiruk-pikuk perkotaan. Sejak muda, hidupnya sudah berat. Ia sebatang kara, tanpa sanak saudara, dan berasal dari keluarga tak berada. Dahulu, ia pernah mencoba bertahan di desa, menjadi buruh tani. Namun seiring waktu, tanah semakin sulit memberi hasil, dan pekerjaannya tak lagi cukup untuk bertahan hidup. Dengan harapan bisa mencari penghidupan yang lebih baik, ia merantau ke kota. Namun, kenyataan tak seindah yang dibayangkan. Tanpa ijazah, tanpa keahlian khusus, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan hanyalah pekerjaan serabutan. Sekarang, ia tinggal di sebuah bedeng sempit di pinggiran kota. Petak kecil berdinding kayu itu hanya cukup untuk satu kasur lipat dan beberapa barang seadanya. Kamar mandi harus berbagi dengan penghuni lain, dan atapnya sering bocor saat hujan turun. Meski hidup dalam keterbatasan, ia tetap bertahan.
Setiap pagi, sebelum berangkat ke stasiun, ia menyeduh segelas kopi murah di sudut bedengnya. Menatap langit kota yang mulai terang, lalu melangkah keluar dengan harapan hari ini akan lebih baik dari kemarin. Bapak tua itu bukan hanya sekadar penjaga kendaraan. Ia juga saksi bisu kehidupan di sekitar stasiun. Setiap hari, ia bertemu banyak orang dengan berbagai sikap dan perlakuan. Ada seorang ibu-ibu muda yang selalu menenteng tas belanjaan dari pasar. Setiap kali melewati bapak tua, ia tak pernah lupa menyelipkan sebungkus 2 bungkus roti ke tangannya, sekadar memastikan bapak tua punya sesuatu untuk sarapan. Seorang pemuda yang setiap pagi terburu-buru menuju kantor, juga sering menyisihkan receh dari saku celananya. Ia tak pernah berbicara banyak, hanya sekadar mengangguk singkat sebagai sapaan rutinnya. Namun, tak semua orang berperilaku baik. Seorang pria berjas mahal yang sering parkir di sana, tak pernah sekalipun melirik apalagi menyapanya. Saat bapak tua menawarkan bantuan untuk membersihkan kaca mobilnya, pria itu hanya melirik dingin dan melangkah pergi tanpa kata. Suatu hari, hujan turun deras. Bapak tua tetap bertahan di sana, mencoba membantu seorang ibu muda yang kerepotan menggendong anak sambil membawa belanjaan besar. Ketika ia hendak mengulurkan tangan, pria berjas mahal itu muncul dan langsung membentaknya agar tidak mengganggu. Sang ibu muda yang awalnya merasa terbantu tiba-tiba terdiam, tampak canggung, lalu melanjutkan langkahnya masuk ke stasiun tanpa berkata apa-apa. Bapak tua hanya menarik napas dalam, membiarkan air hujan membasahi wajahnya yang penuh garis usia. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan yang semakin terasa berat. Ia kembali ke tempatnya, duduk di bawah tiang lampu, merapatkan jaket tipisnya yang sudah basah. Hujan terus turun, orang-orang terus berlalu lalang, dan bapak tua tetap di sana. Menunggu, berharap, dan mungkin sedikit bermimpi. Hari itu, suasana stasiun lebih ramai dari biasanya. Kereta-kereta datang silih berganti, dan orang-orang berlalu lalang dengan langkah tergesa. Bapak tua tetap di sudutnya, mengamati keramaian dengan mata sayu. Saat matahari mulai condong, seorang pria muda dengan wajah kelelahan turun dari kereta. Ia menenteng koper besar dan tampak kesulitan menarik ranselnya yang tersangkut di bahunya. Bapak tua segera mendekat dan menawarkan bantuan. Pria muda itu sempat ragu, tetapi akhirnya menyerahkan kopernya. Dengan tenaga yang tersisa, bapak tua menyeret koper itu menuju sebuah mobil yang menunggu pria itu di luar stasiun. Seperti biasa, ia hanya bisa menerima sambil sesekali kembali duduk di tempat biasanya. Kereta terakhir pun melintas. Angin membawa sisa debu dari rel yang kering. Bapak tua masih di sana, diam, tak bergerak, seolah menyatu dengan kota yang tak pernah benar-benar melihatnya. Malam merayap pelan. Lampu-lampu stasiun mulai redup, digantikan cahaya temaram jalanan. Orang-orang sudah berkurang, suara langkah kaki semakin jarang. Di sudut trotoar, bapak tua masih duduk sendirian. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang kecil, tetapi matanya terlihat kosong. Tangannya menggenggam kain lap yang telah kumal, sesekali mengusap wajah yang lelah. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan, tak ada lagi yang menoleh ke arahnya. Di seberang jalan, pria berjas yang tadi mengabaikannya. Ia sudah melaju dengan mobil mewahnya. Di dunia yang terus bergerak,
Bapak tua hanyalah noktah kecil yang perlahan-lahan memudar. Lalu, esok pagi, akankah ia akan kembali lagi, dengan harapan yang sama, di tempat yang sama?